Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Setiawan, Esos MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Perkenalkan, saya Silvanur Zamani Abdillah, kelas 4D dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pengembangan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, upaya pengembangan etika lingkungan. Dalam upaya pengembangan etika lingkungan terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah hal yang sulit. Tidak cukup hanya dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran, namun perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN tahun 1973 hingga 1978. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam yang bertugas menelaah secara pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Poin ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Namun, pada akhirnya manusia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditunduki untuk memuaskan segala keinginannya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan, seperti mengubah cara penguasaan dan pemanfaatannya. Yang terakhir, membangun etika lingkungan baru. Ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, manusia harus menghormati lingkungan. Jika manusia terpaksa mencampuri proses-proses alam, ia hanya memerlukan seperlunya saja dengan tetap menjaga keutuhannya. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan agar bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa tanggung jawab terhadap kelestarian biosfer yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang selanjutnya, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak dan mengotori alam sebagian atau seluruhnya. Yang selanjutnya, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, yaitu urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya perlu diperhatikan. Yang terakhir, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan pihak tertentu harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan itu bisa diatasi. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang pendekatan untuk mewujudkan pengembangan yang berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan sangat berkaitan erat dengan sistem. Rusaknya suatu sistem akan merusak kehidupan manusia. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, ada pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif
pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek. Dikatakan subjek karena karena manusia merupakan pelaksana pembangunan tersebut. Adapun dikatakan objek karena sasaran hasil pembangunan tersebut hakikatnya untuk kepentingan manusia. Tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Dalam mencapai kesejahteraan itu harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam serta tetap tersedianya sumber daya yang diperlukan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan pengelolaan yang cerdas dan bijaksana. Perlu berdasar pada prinsip ekofisiensi, artinya tidak merusak ekosistem. Pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya yang ada dan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya. Nah, dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan yang penting. Psikologi lingkungan ini merupakan proses untuk membangun manusia akan sadar dan peduli terhadap lingkungannya secara total serta masalah yang berkaitan dengannya. Untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan ini merancang metode sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran, yaitu untuk membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu untuk membantu individu dan kelompok sosial untuk sharing berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah yang berkaitan. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu untuk membantu individu dan kelompok sosial menerapkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi untuk dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu pemberian keterampilan. Untuk membantu individu atau kelompok memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Yang kelima, partisipasi dan observasi, yaitu untuk mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan membantu memecahkan masalah dengan tindakan yang tepat. Yang terakhir ada evaluasi dan refleksi, untuk mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran, sehingga memperoleh spiritualitas hidup. Pola selanjutnya adalah pola pendekatan ekologi. Di dalam pola pendekatan ekologi ini terdapat dua sikap, yaitu sikap teknokratis dan sikap dikotomis. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis, artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis ini intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia saja. Nah, jika sikap dikotomis adalah sikap yang berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan sikap ini akan menunjukkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Beberapa pokok persoalan manusia dalam sikap dikotomis lingkungan ini sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa yang positif ataupun yang negatif, individu atau kelompok. Kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian dan keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencangkup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Apakah ada ketegasan yang matang terhadap kebijaksanaan yang berhubungan dengan lingkungan ini? Yang keempat, cara menyelamatkan lingkungan.
Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak itu perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan sumber daya alam tetap menyelamatkan lingkungan tersebut? Nah, itulah pola pendekatan ekologi. Yang ketiga ada pola pendekatan psikologis. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami, sumber daya alam hayati dan non-hayati, dan lingkungan binaan atau sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi tetap dalam keserasian dan keseimbangan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan untuk perubahan mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta ini. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.